Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvia Rahmi dari Akuntansi Pajak kelas C akan menjawab soal mengenai akuntansi pajak tangguhan. Soal yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan, dan pajak kini? Jadi, pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Pendapatan pajak tangguhan akan mengakibatkan aset pajak tangguhan, sedangkan beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan. Kemudian aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan sebagai akibat adanya perbedaan jumlah beban pajak menurut SAK lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak menurut perpajakan. Lalu ada kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya beban pajak menurut SAK lebih besar daripada beban pajak menurut perpajakan. Lalu ada pajak kini. Pajak kini adalah beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan dikalikan dengan laba fiskal. Lalu selanjutnya nomor 2, pertanyaannya ialah, apa yang dimaksud dengan basis kas dan basis akrual? Jadi, basis akrual adalah sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Sedangkan basis kas adalah sebuah teknik pencatatan akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Selanjutnya nomor 3. Apa yang dimaksud dengan perbedaan permanen dan perbedaan temporer? Berikan contohnya. Jadi, perbedaan permanen adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Contohnya, penghapusan piutang, biaya jamuan, natura, dan sumbangan. Lalu ada perbedaan temporer. Perbedaan temporer adalah perbedaan penghasilan dan biaya yang dapat diakui oleh akuntansi komersial atau sebaliknya, tetapi tidak dapat diakui oleh akuntansi pajak. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dengan beban antara tahun pajak ke tahun pajak berikutnya. Contohnya, penyusutan aset tetap, beban estimasi manfaat karyawan, dan beban finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Sebutkan penyebab terjadinya perbedaan permanen dan temporer. Jadi, perbedaan permanen disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Selanjutnya perbedaan temporer. Perbedaan temporer disebabkan karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Lalu pertanyaan nomor 5. Jelaskan pengertian koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Jadi, koreksi fiskal positif adalah koreksi yang bertujuan menambah laba komersial atau laba PKP. Jadi, koreksi fiskal positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Lalu ada koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang bertujuan mengurangi laba komersial atau laba PKP. Hal ini disebabkan oleh laba komersial yang lebih tinggi daripada laba fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Sekian dari jawaban saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.